Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah saat ini kita mencoba untuk membangun komunikasi di antara anak-anak sekalian dengan para pembina. Kalau dulu ketika kita bisa bersama-sama di asrama, ada agenda beberapa pelajaran yang harus kita ikuti di asrama, termasuk ada pengajian setiap 1 minggu 1 pekan sekali. Maka untuk mengobati rindu di antara para pembina dengan anak-anak sekalian, kami mencoba untuk membuat satu video yang mudah-mudahan walaupun tidak seberapa, namun ini bisa sedikit mengobati kerinduan kalian ketika kalian merasa rindu ingin kembali ke asrama, karena begitu juga kami para pembina juga merindukan kalian. Jadi kebersamaan kita ketika terpisahkan oleh adanya pandemi COVID ini, ternyata ada hikmah di balik itu semua. Walaupun kadang ketika kalian berada di asrama ini kalian juga merasa bosan, tapi mudah-mudahan keadaan seperti ini cepat berlalu dan mudah-mudahan kita akan bisa bersama lagi untuk menapaki masa-masa di asrama yang penuh dengan kegiatan dan penuh dengan kenangan, gitu ya. Jadi bagaimana kalian bisa merasakan ketika di asrama dan sekarang berada di rumah. Nah, untuk itu pada pertemuan yang pertama ini kami akan mencoba untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti diagendakan dengan beberapa materi yang perlu kami sampaikan kepada anak-anak sekalian sebagai pengganti pengajian yang biasa kita lakukan setiap seminggu sekali. Untuk itu anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini ketika kalian masih berada di rumah melaksanakan pembelajaran jarak jauh, ya, pesan kami, bosan memang ada, tetapi cobalah ditahan, ya, karena memang semua pada masa-masa seperti ini semua orang tidak ada yang enak, ya, tidak ada yang enak. Walaupun pernyataan beberapa orang dengan adanya pandemi ini malah semakin gemuk, ya, berat badannya semakin naik dan sebagainya. Tetapi di sisi lain kegiatan-kegiatan kita di asrama itu terhalang. Untuk itu di masa pandemi ketika kalian masih ada di rumah seperti ini, mungkin ada rasa bosan, tapi pesan kami yang pertama, tetaplah membangun semangat belajar, ya. Tetap membangun semangat belajar, karena ini yang bisa kita lakukan. Kalau
bapak-bapak guru di sekolahan, ya, kami para pembina di asrama, kalau kita bisa bertatap muka langsung itu bisa mendidik, ya, bukan sekedar mengajar tapi mendidik. Tapi di saat pandemi seperti ini kalian ada di rumah, tentunya waktu banyak kalian bersama orang tua di rumah, ya. Kemudian protokol-protokol aturan-aturan yang ada di sekolah tidak dijalankan sama sekali, bahkan pakaian pun, ya, saya yakin kalian di rumah tidak mungkin memakai seragam dan sebagainya. Nah, ini keadaan-keadaan yang saya pikir jangan terjebak pada aturan-aturan itu sehingga kita juga mengabaikan segalanya, ya, mengabaikan segalanya. Jadi mungkin kalian konsentrasi di pembelajaran jarak jauh, di materi-materi di sekolahan mungkin, tetapi jangan kamu lupakan bahwa pendidikan karakter itu lebih utama, akhlak itu lebih dominan, lebih lebih penting dari sekedar penerimaan materi dari sekolahan. Untuk itu jaga, ya, akhlak kalian, terutama ketika ada di rumah, bagaimana kalian menjaga hubungan dengan orang tua, tetap membantu, ya, tetap membantu di sela-sela kalian ada waktu luang tidak belajar, ya, itu membantu orang tua semampunya, sebisanya, ya. Jadi di samping itu bisa mengurangi kejenuhan, ya. Kalau PJJ itu hanya di depan laptop atau hanya di depan HP terus, tetapi kalau diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang ada manfaatnya, bisa membantu orang tua, itu akan lebih baik. Di samping itu orang tua kamu juga tidak pusing memikirkan kamu, ya. Banyak orang tua itu keluhannya ketika PJJ seperti ini, ya, anaknya banyak main HP, bahkan setelah pembelajaran dari sekolah itu langsung main game dan sebagainya. Itu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua kalian. Untuk itu mungkin kalian harus membuat satu aturan tersendiri bagi kalian sendiri, bagaimana saya seharusnya bersikap ketika masa-masa pandemi seperti ini, ya, di rumah. Bagaimana tidak membuat bosan orang tua, tidak membuat marah orang tua dan sebagainya. Jadi semuanya nyaman, kalian belajarnya lancar, kemudian orang tua juga tidak merasa bosan melihat kegiatan kamu. Itu bagaimana harus kamu usahakan. Itu yang terpenting kami sampaikan pada pertemuan yang pertama ini. Untuk selanjutnya nanti insya Allah, ya, bersama dengan tim dari para pembina kami akan usahakan, ya, pembuatan video, mungkin durasinya tidak perlu lama-lama, tetapi saya berharap, ya, kalian bisa menyimak video-video seperti ini untuk, ya, sebagai satu masukan bagi rohani kalian, ya. Jadi agar tidak kosong, agar tidak jenuh karena memikirkan pelajaran terus, ya. Itu harus kita buat santai, senang tapi serius, gitu, ya. Di samping itu mudah-mudahan dari sedikit demi sedikit dari ayat atau dari hadis-hadis yang mungkin akan kami sampaikan
ke depan mudah-mudahan akan menjadi satu ilmu tersendiri yang bisa kita terima di samping sekedar menerima materi-materi dari sekolah. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pertama ini tidak perlu saya panjang lebar. Pada intinya itu tadi ya, pesan kami jaga keharmonisan ya di antara kalian dengan orang tua. Jangan sampai membuat jengkel orang tua, jangan sampai membuat apalagi sampai marah ya, jangan sampai. Kemudian yang nomor 2, tetap semangat belajarnya, jangan sampai merasa bosan, karena kita juga tidak tahu akan sampai kapan. Ya mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan cepat berlalu, begitu saja ya, sehingga kita bisa bertatap muka langsung, bisa bertemu langsung, bisa bersama-sama di asrama ini. Kami berharap seperti itu. Demikian anak-anakku sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.